Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semua. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Jadi, teman-teman YouTube semua sudah tahu belum sih apa itu pemanasan global? Eits, sebelum kita membahas tentang pemanasan global, kenalan dulu yuk sama kami. Yang pertama ada Nanda Wulan Rundiasih NIM 04. Yang kedua ada Ilham Sudianti NIM 08. Yang ketiga ada Nimas Ayu Skarkinesi Jagat NIM 17. Yang keempat ada Opit Dwi Febrianti NIM 18. Dan yang terakhir ada Titis Juliana Putri NIM 20. Sekarang kita akan membahas apa sih itu pengertian pemanasan global. Yuk kita simak. Pemanasan global atau yang sering kita sebut dengan global warming adalah kenaikan temperatur udara rata-rata di dekat permukaan bumi dan lautan yang terjadi sejak pertengahan abad ke-19 dan diproyeksikan terus berlangsung. Pemanasan global terjadi karena adanya gas yang menyebabkan efek rumah kaca. Perkenalkan, nama saya Titis Juliana Putri dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan tahun 2020. Saya akan melanjutkan materi tentang penyebab perubahan pemanasan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini, misalnya pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari, kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Yang kedua yaitu peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia, misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Yang ketiga yaitu pemanasan global. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Masing-masing dari 3 dekade terakhir ini sendiri telah lebih hangat dibandingkan dekade sebelumnya, sejak pencatatan mulai dilakukan yaitu pada tahun 1850-an. Para ilmuwan iklim terkemuka mengemukakan pendapatnya mengenai penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia. Hal ini sendiri telah diamati sejak pertengahan abad ke-20. Peningkatan 2 derajat Celcius dibandingkan suhu pada masa pra-industri ini dinilai para ilmuwan sebagai ambang batas, di mana kemudian terdapat risiko yang jauh lebih tinggi bahwa perubahan yang berbahaya serta berbagai bencana di lingkungan global kemungkinan akan terjadi. Karenanya sehingga saat ini banyak di antara negara lain telah menanamkan kepada warganya tentang pentingnya menjaga pemanasan di bawah 2 derajat Celcius. Yang keempat yaitu perubahan orbit bumi. Dalam 800 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi, di antara zaman es serba periode interglasial yang lebih hangat. Usai zaman es berakhir di 2000, usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Halo teman-teman YouTube semua. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dan bahayanya pemanasan global. Perubahan suhu permukaan rata-rata akan mempengaruhi kisaran normal pola cuaca untuk wilayah utama dunia. Meningkatkan peristiwa cuaca ekstrim terkait dengan meningkatnya suhu permukaan,
variabilitas dan iklim ekstrim merupakan hal yang paling mengancam dari perubahan iklim global. Freeman dan Warner 2001. Perubahan suhu udara terutama peningkatan yang ekstrim dapat meningkatkan risiko kekeringan, gagal panen, kerusakan infrastruktur dan material bangunan, penurunan kualitas air, meningkatkan risiko gangguan kesehatan, dan meningkatkan risiko kebakaran. Selain itu, dampak negatif lainnya yang ditimbulkan akibat adanya pemanasan global, yang pertama, dapat menyebabkan gangguan kesehatan terkait jantung, seperti disritmia dan stroke, dan gangguan pernafasan. Meningkatnya kejadian banjir dan longsor, kekeringan, dan penurunan ketersediaan air yang mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian akibat perubahan curah hujan. Yang kedua, sektor perikanan tangkap. Dampak perubahan iklim terutama dirasakan oleh nelayan tangkap yang masih menggunakan alat tradisional. Yang ketiga, kepunahan ekosistem. Yang keempat, produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika kenaikan suhu rata-rata global di antara 1-2 derajat Celcius. Yang kelima, daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Selain itu, menurut IPCC 2014, dampak potensial perubahan iklim temperatur atau curah hujan bagi perkotaan sebagai berikut. Yang pertama, temperatur permukaan. Kenaikan temperatur udara dapat meningkatkan pemanasan setempat pada siang hari. Meluasnya sebaran populasi, serangan vektor penyakit. Yang kedua, curah hujan. Defisit curah hujan dapat menyebabkan kekeringan, penurunan ketersediaan air, sedangkan peningkatan jumlah, durasi, dan intensitas curah hujan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, meningkatnya populasi nyamuk akibat banyaknya genangan air, dan meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara dan genangan. Yang ketiga, kejadian iklim ekstrim. Kejadian ini dapat menyebabkan perubahan atau pergeseran pola hujan musiman. Yang keempat, kejadian cuaca ekstrim. Kejadian ini dapat berupa hujan lebat, badai, angin kencang, gelombang, dapat meningkatkan peluang banjir, genangan, atau drop dan meningkatkan kerusakan pada sarana dan prasarana publik. Cegah pemanasan global dengan melakukan reboisasi demi terjaganya udara di bumi kita. Selamatkan tumbuhan untuk selamatkan dunia, karena satu pohon memiliki 1.000.000 manfaat. Dan ayo lakukan reboisasi supaya di bumi ini banyak oksigen yang dapat kita hirup, karena yang kita butuhkan itu solusi, bukan polusi. Ingin ikut andil menyelamatkan bumi kita dari pemanasan global? Yuk dimulai dari mendaftarkan diri di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Pendidikan Geografi. Mengamati alam bersama kami. Geografi ilmuku, sosial jiwaku, alam sahabatku. Salam lestari.